Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan masuk lagi ke dalam bahasan selanjutnya, yaitu terkait dasar-dasar dari tekanan darah dan kompensasi yang menyertainya ketika terjadinya ketidaknormalan atau abnormalitas dari tekanan darah, kemudian dari flow, dari kecepatan aliran darah dan lain-lain. Oke, jadi bahasan yang kita akan bahas sekarang itu terkait dasar dari tekanan darah. Dasar dari tekanan darah. Oke teman-teman sekalian, kalau misalkan kita berbicara mengenai tekanan darah, maka kita berbicara mengenai dua hal. Pertama itu adalah kalau kita berbicara tekanan darah, maka kita berbicara mengenai apa? Yang pertama itu adalah cardiac output, ya. Yang pertama itu adalah cardiac output. Oke, karena tekanan darah itu dipengaruhi oleh cardiac output. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah resistance. Ya, kedua itu adalah resistance. Ya, atau bisa juga dibilang total peripheral resistance, total peripheral resistance, ya, TPR, oke. Atau juga bisa langsung disingkat sebagai resistance. Oke, apa maksud dengan cardiac output? Cardiac output itu seperti yang kita jelasin kemarin, bahwa dia itu adalah satuan volume darah yang dipompakan oleh jantung selama 1 menit, dan resisten itu adalah hambatan-hambatan yang membuat terjadinya penurunan, terutama adalah velocity, flow, dan lain-lain. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi. Oke, kita berbicara mengenai cardiac output dulu. Kemarin kita sudah bahas bahwa cardiac output itu hasil dari perkalian dari apa? Masih ingat? Heart rate dikali stroke volume, ya kan? Heart rate dikali stroke volume, di mana heart rate itu rata-rata orangnya kan 60-80 kali per menit, sedangkan stroke volume rata-rata itu adalah 70 mili per sekali denyutan. Oke? Jadi rata-rata cardiac output seorang dengan dewasa orang normal itu sekitar 4.900 sampai ya 5.000-an lah, 5 liter per menit untuk cardiac outputnya. Nah, kira-kira apa mempengaruhi cardiac output? Kemarin juga kita sudah bahas videonya. Salah satunya adalah yang mempengaruhi cardiac output itu adalah sistem saraf simpatis, kemudian sistem saraf parasimpatis, sistem saraf parasimpatis, kemudian ada yang namanya ion, ya, ion-ion kemarin kita bahas, ada kalsium, natrium, kalium, dan lain-lain. Kemudian setelah itu ada hormon, ya, ada hormon. Oke, ada hormon. Salah satunya adalah hormon tiroid. Oke. Kemudian apa yang mempengaruhi stroke volume? Yang mempengaruhi stroke volume itu adalah prelude. Kemarin kita sudah juga bahas prelude, ya. Prelude itu adalah regangan si miokard jantung, yang regangan yang dilakukan oleh jantung ketika dia akan memompa itu prelude. Prelude itu dipengaruhi oleh beberapa hal juga. Salah satunya itu adalah end diastolic volume, EDV, ya, end diastolic volume. Karena gini, jadi prelude itu dipengaruhi oleh EDV. Jadi semakin tinggi EDV maka akan semakin tinggi prelude. Oke, itu. Selanjutnya adalah selain prelude, dia juga dipengaruhi oleh kontraktilitas, ya. Kontraktilitas sebetulnya pengaruhnya sama. Ada saraf simpatis, ada saraf parasimpatis, ada ion-ion, ada hormon, ada glukagon. Glukagon salah satu hormon yang dikeluarkan oleh glukagon itu dikeluarkan oleh oleh pankreas, ya. Sel alfa pankreas, oke? Dan lain-lain, ada obat dan lain-lain, oke? Itu kontraktilitas. Yang terakhir itu adalah afterload, ya. Afterload itu adalah hambatan yang ditemui pada saat terjadinya pemompaan sistolik, ya, pemompaan darah. Oke. Afterload itu bisa karena terjadinya penyakit aterosklerosis ataupun hipertensi dan lain-lain. Oke. Itu mengenai cardiac output. Oke, jadi tekanan darah itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama adalah cardiac output. Cardiac output itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama adalah heart rate dan stroke volume. Heart rate itu ada sistem saraf simpatis, ada parasimpatis, ada hormon, ada ion, ada neurotransmitter, ya kan. Nah, sedangkan stroke volume itu ada dipengaruhi oleh 3, ada prelude, ada kontraktilitas, ada afterload. Prelude dipengaruhi oleh end diastolic volume, end systolic volume. Kontraktilitas itu sama kayak heart rate pengaruhnya, ya kan. Bahkan juga ada tambahan chemoreceptor yang kemarin sudah kita bahas. Afterload dipengaruhi oleh hambatan-hambatan seperti aterosklerosis dan lain-lain. Oke. Nah, itu mengenai cardiac output, sekilas mengenai cardiac output. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai hal-hal yang lain yang akan kita bahas mengenai dasar-dasar bagaimana tekanan darah, dasar-dasar dari tekanan darah. Oke. Oke, ya. Teman-teman sekalian, dalam pemahaman mengenai dasar-dasar tekanan darah, kita harus mengenal yang namanya V, ya. V
V atau velocity. Velocity ya, saya tulis di sini ya. V, saya tulis pakai ini. V sama dengan F ya per A. V sama dengan F per A. V itu adalah velocity. Oke, V itu adalah velocity. V velocity. Oke, saya akan jelaskan mengenai velocity. Apa itu velocity? Velocity itu adalah kecepatan darah dalam melewati pembuluh darah, itu velocity. Velocity adalah kecepatan darah setiap dia mengalir, ya. Kecepatan darah setiap dia mengalir dalam pembuluh darah itu namanya velocity. Oke, itu velocity. Yang kedua adalah flow. Oke. Flow. Apa itu flow? Flow itu adalah kekuatan aliran darah ketika dia mengalir dalam pembuluh darah. Itu flow. Oke, kita ingat-ingat lagi, velocity adalah kecepatan aliran darah ketika dia mengalir dalam pembuluh darah, sedangkan flow adalah kekuatan aliran darah ketika dia mengalir dalam pembuluh darah. Kemudian selanjutnya adalah A. A itu adalah area. Area itu apa? Area itu ya area. Area itu adalah pembuluh darah yang dilewati. Pembuluh darah yang dilewati ketika aliran darah itu lewat. Itu area. Tapi sebenarnya lengkapnya disebut dengan cross section area. Cross section area atau CRA ya, cross section area. Oke, kenapa disebut dengan cross section area? Kita bahas di sini, teman-teman sekalian. Ya. Kalau misalkan saya gambarkan seperti itu, teman-teman sekalian, kita berbicara mengenai velocity dulu ya. Kita berbicara mengenai area dulu. Oke, kita berbicara mengenai area dulu. Oke, misalkan saya akan gambarkan seperti ini nih. Oke, ini adalah garis lurus seperti diagram. Kemudian saya akan tulis ya. Yang pertama itu adalah aorta. Oke, aorta. Kemudian arteri ya. Arteri. Oke. Kemudian arteriol kecil ya. Kemudian kegedean ya. Harusnya kecil aja tulisannya. Saya ulangi ya. Saya ulangi lagi. Oke. Yang pertama itu adalah AO aja lah ya. AO itu adalah aorta. Yang kemudian itu adalah AR itu adalah arteri. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah arteriol, ARTO gitulah, arteriol ya. Kemudian ini adalah KP itu adalah kapiler. Saya dua warna ya, karena dia adalah arteri dan vena. Jadi KP-nya warna ini, warna biru. Oke, kemudian ada venul ya. Venul, kemudian ada venula ya, venula, kemudian ada vena gitulah ya. Oke, kapiler, venula, kemudian vena ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai apa maksud dengan cross section area. Cross section area. Oke, cross section area atau area ini. Kita bahas mengenai ini. Nah, kita akan bahas mengenai ini. Ini adalah area. Oke. Nah, teman-teman sekalian, bedakan antara diameter dengan area. Bedakan antara diameter dengan area. Kalau diameter, kalau saya akan gambar seperti ini adalah aorta. Ya, ini adalah aorta. Kemudian ini adalah kapiler. Ya. Mana kira-kira yang besar diameternya? Tentu aorta. Tentu ini. Ya kan, antara ini ke sini kan lebih besar daripada ini ke sini, betul nggak? Itu diameter. Tapi cross section area itu beda. Cross section itu area itu beda. Oke, kita akan bahas di sini. Cross section area itu adalah area yang dilalui oleh pembuluh darah di setiap cabang percabangan pembuluh darah. Itu cross section, makanya disebut dengan cross, ya kan? Cross section area. Oke, jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian. Aorta. Cross section areanya seperti ini. Oke, ini aorta. Segini ya. Kemudian arteri, ya. Arteri cross section areanya segini. Oke, lebih panjang dari aorta. Kemudian arteriol
cross section areanya seperti ini, lebih panjang daripada arteri. Paham ya? Jadi antara diameter dengan area itu beda. Diameter itu adalah luasnya luasnya ya diameter, luasnya lubang, bukannya lubang. Luasnya lingkaran gitu ya diameter ya. Luasnya lingkaran dalam suatu pembuluh itu diameter. Oke, kalau misalkan kita berbicara antara diameter aorta dengan area aorta, tentu diameternya itu lebih besar, tapi area aorta kalau dibandingkan dengan cross section yang lain itu lebih kecil. Coba kita bahas lebih lanjut ya. Oke, aorta lihat cross sectionnya itu kan segini. Vena meskipun kecil tapi dia punya cabang lain, makanya dia dihitung dari percabangan pertama ke percabangan kedua. Makanya itu dia lebih luas gitu loh. Kemudian sebenarnya ini kapiler. Kapiler lebih luas lagi tuh, lihat. Cross section areanya, ya kan? Nah, kemudian ada venule, ya. Ya. Lebih luas dan vena ya. Sininya vena. Oke. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan saya gambar di diagram, maka gambarnya itu adalah ya seperti ini. Aorta dia rendah, arteri dia mulai naik, arteriol dia naik, kapiler dia naik, kemudian venule dia masih gede, kemudian vena ya semakin sama lagi kayak aorta kayak tadi. Nah, itu gambar dari area. Nah, oke, ini adalah gambar dari area. Maksudnya adalah apa? Area cross section area di aorta itu lebih kecil daripada cross section area di kapiler. Nah, oke. Bedakan diameter, Pak, tapi kan diameter aorta lebih besar. Iya, itu untuk diameter. Diameter itu kan lingkaran, besarnya lingkaran ya kan, dibanding kapiler jauh lebih besar aorta. Tapi untuk cross section area, karena cross section area itu adalah area-area yang dilingkupi oleh seluruh pembuluh darah yang sejenis dengan dia, maka kalau misalkan kapiler, berarti kapiler itu kan banyak, berarti dari ujung ke ujung kita hitung sebagai areanya itu, areanya dia, makanya dia lebih luas. Oke. Nah, sekarang kita berbicara, itu sudah paham ya? Sekarang kita berbicara mengenai velocity. Nah, ini menarik nih. Sekarang kita berbicara mengenai velocity. Oke. Nah, velocity. Velocity apa tadi? Kecepatan aliran darah dalam melewati pembuluh darah. Oke. Nah, ternyata untuk velocity dia agak berkebalikan dengan cross section area atau dengan area. Bagaimana kebalikannya? Nah, jadi velocity, kecepatan di aorta dia justru lebih cepat karena diameternya besar. Oke, seperti ini. Kemudian dia di arteri dia akan semakin turun dan di kapiler akan semakin rendah. Oke. Kemudian dia naik lagi seiring dengan besarnya diameter pembuluh darah. Ini velocity. Nah, beda kan antara velocity dengan area. Kalau velocity di aorta karena diameternya besar, dia akan semakin cepat, semakin baik kecepatan aliran darahnya. Oke. Kecepatan alirannya akan semakin baik. Tapi untuk di kapiler karena kecil-kecil, maka kecepatannya itu akan semakin turun, akan semakin rendah turun. Oke. Bedakan antara semburan dengan kecepatan, beda. Oke, bedakan antara semburan dengan kecepatan. Oke ya, saya ulangi ya. Kecepatan di aorta, karena diameternya dia punya aorta diameter yang besar, maka dia besar velocity-nya. Oke, sementara dia semakin turun ke kapiler, dia akan semakin kecil. Semakin kecil, kemudian dia akan naik lagi ke vena. Lebih besar lagi di vena, di diameter yang lebih besar lagi. Nah, keuntungan yang terjadi pada saat velocity rendah di kapiler adalah terjadinya difusi yang baik ketika terjadinya pertukaran atau difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Misalkan kapiler-kapiler tersebut ada di mana? Ada di alveoli. Ada di alveolus. Oke. Jadi jadi keuntungan velocity yang rendah di kapiler adalah maksimalnya difusi yang terjadi pada kapiler. Contohnya adalah kapiler-kapiler yang melingkupi alveolus. Di situ kan alveoli kan terjadi kapiler yang berfungsi untuk difusi antara karbon dioksida dan oksigen kan. Nah, dengan rendahnya velocity, maka difusi akan maksimal. Paham ya? Nah, itulah ya. Siapa yang menciptakan seperti ini nih, ya? Siapa yang menciptakan suatu keajaiban yang sangat detail seperti ini? Jadi alangkah ruginya ketika orang yang tidak percaya Tuhan. Oke? Velocity dan area. Sip. Nah,
Kalau seperti itu, maka teman-teman bisa diperhatikan bahwa yang mempengaruhi, salah satu mempengaruhi dari tekanan darah juga adalah area dan velocity. Area dan velocity serta flow, kekuatan dari aliran darah. Oke. Kalau misalnya seperti itu teman-teman sekalian, maka ketika velocity naik, ya, maka saya akan rumus seperti ini. Ketika velocity naik, maka flow akan naik. Flow itu adalah kekuatan aliran darah. Apa sih flow itu? Kalau misalnya kita mudahnya cardiac output, itu adalah flow. Oke. Ketika kecepatan naik, maka kekuatan aliran darah pun akan naik. Ya enggak? Kekuatan pun akan naik. Tapi ketika velocity rendah, maka areanya tinggi, karena areanya yang tinggi. Oke, mungkin saya akan balik seperti ini teman-teman sekalian. Kalau bingung ya, saya akan balik tulisannya. Jadi, ketika terjadi peningkatan dari flow, maka akan terjadi peningkatan dari velocity. Benar nggak? Nah, ketika terjadi peningkatan dari area, akan terjadi penurunan dari velocity. Betul kan? Iya kan? Saya ulangi. Ketika terjadi peningkatan flow, cardiac output, maka akan terjadi peningkatan velocity. Ketika terjadi peningkatan area nih, terjadi peningkatan area seperti ini, maka akan terjadi penurunan velocity, benar kan? Oke, sip. Sepakat dengan ini kita. Terjadi peningkatan flow, maka akan terjadi peningkatan velocity. Terjadi peningkatan area, terjadi penurunan velocity. Oke? Kita sepakat dengan ini. Oke, itu mengenai dasar-dasar dari velocity, flow, dan area. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai resistensi, ya, TPR. Kita hapus dulu. Oke, sekarang kita bahas mengenai TPR ya, TPR total peripheral resistance ya, atau kita simpulkan langsung aja resistance ya. Oke, resistance itu seperti saya bilang tadi adalah sesuatu yang menghambat aliran darah untuk mengalir dalam pembuluh darah atau intravaskuler. Itu disebut dengan resistance. Oke, untuk resistance itu sendiri teman-teman sekalian ada rumus yang mengatakan seperti ini. R sama dengan 8N kali L per per jari-jari ya, jari-jari dari R pangkat 4 itu, R pangkat 4. Oke, apa itu N? N sama dengan viskositas. Viskositas itu artinya kekentalan darah, oke? Kemudian L itu adalah panjang pembuluh darah, atau bahasa panjangnya itulah length, ya. Jadi L itu adalah length atau panjang pembuluh, ya, pembuluh darah. Oke. Kemudian ada yang namanya R. R itu adalah radius, ya. R itu adalah radius, oke. Kalau misalnya saya simpulkan, maka oke, mungkin saya akan bahas dulu satu-satu ya, sebelum saya simpulkan, oke. Viskositas itu adalah kekentalan darah. Kekentalan darah itu terjadi oleh beberapa hal, teman-teman sekalian. Oke, kita arahkan ke sini viskositas. Ketika viskositas menaik, itu terjadi pada pasien-pasien polisitemia, contohnya adalah polisitemia yang terjadi peningkatan hematokrit sehingga terjadi peningkatan red blood cell ataupun sel darah merah. Oke, contohnya adalah polisitemia ya. Oke, itu akan terjadi peningkatan viskositas, akan terjadi peningkatan kekentalan darah. Akibat terjadi peningkatan kekentalan darah, maka akan otomatis akan meningkatkan resistensi. Meningkatkan resistensi akan menurunkan dari viskositas, dari velocity. Oke. Itu polisitemia. Kemudian yang menurunkan, yang menurunkan dari viskositas itu apa? Anemia. Anemia. Oke, anemia itu terjadi penurunan Hb. Kalau terjadi penurunan Hb berarti ada komponen-komponen red blood cell atau pembuat sel darah merah yang rendah sehingga apa?
Ketika komponen data tersebut rendah, maka akan terjadi sedikit restriksi, sedikit gesekan. Karena sedikit gesekan maka akan terjadi kecepatan dari velocity, dan akan terjadi kekentalan darahnya akan turun atau lebih encer gitu loh bahasa lainnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah panjang pembuluh darah atau length. Panjang pembuluh darah itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Kalau dia tinggi, panjang pembuluh darahnya kalau misalkan dia panjang tuh atau tinggi, dia terjadi pada orang-orang dengan berat badan berlebih, ya, berat badan berlebih atau obes, oke. Atau obes. Oke, kalau misalkan dia rendah, tentu dia ora. Kalau dia rendah, contohnya adalah pada pasien yang berat badannya turun, ya, berat badannya turun. Oke, itu terkait length pembuluh darah. Kemudian radius, ya. Radius itu terjadi peningkatan kalau misalkan dia terjadi namanya vasokonstriksi, ya. Vasokonstriksi. Kemudian untuk radius dia akan terjadi penurunan ketika terjadi apa? Kebalikan, yaitu vasodilatasi. Oke, vasodilatasi. Vasokonstriksi juga disebabkan oleh saraf simpatis dan vasodilatasi disebabkan oleh parasimpatis. Oke, yang mempengaruhi pembuluh darah. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya simpulkan, oke, saya ulangi lagi ya. R itulah resistance, itu adalah 8-nya N, 8 kali viskositas dikali panjang pembuluh darah per jari-jari dari radius pangkat 4. Oke. Teman-teman sekalian, apa maksud dengan N? N itulah viskositas atau kekentalan darah. Apa yang meningkatkan kekentalan darah? Salah satunya adalah pada pasien dengan polisitemia yang terjadi peningkatan hematokrit dan peningkatan red blood cell. Apa yang terjadi penurunan viskositas itu pada pasien anemia dengan penurunan Hb-nya. Kemudian, apa yang meningkatkan panjang pembuluh darah? Salah satunya adalah overweight. Kemudian, apa yang menurunkan pembuluh darah? Salah satunya adalah berat badan yang rendah. Oke. Apa yang meningkatkan radius? Salah satunya adalah terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah ataupun pengerutan, pengecilan pembuluh darah akibat rangsangan, mungkin rangsangan parasimpatis, kemudian ataupun karena ada plak, aterosklerosis dan lain-lain. Oke. Kemudian terjadinya vasodilatasi. Penurunan dari radius terjadi karena vasodilatasi dari pembuluh darah. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya saya simpulkan seperti ini teman-teman sekalian. Semakin tinggi dari viskositas, artinya semakin kental darah, maka akan semakin tinggi resistensi. Iya enggak? Semakin kental darah, semakin tinggi viskositas, maka akan semakin tinggi resistensi. Hambatan untuk darah mengalir itu akan semakin tinggi, ya enggak? Semakin kental, maka hambatan untuk darah mengalir itu semakin tinggi. Oke, selanjutnya adalah semakin panjang pembuluh darah, maka akan semakin meningkatkan resistensi. Semakin panjang pembuluh darah, maka dia akan semakin meningkatkan resistensi. Oke? Kemudian selanjutnya adalah semakin tinggi, semakin besar radius, ya, semakin besar radius itu yang tadi diameter. Semakin besar radius, maka akan justru berkebalikan menurunkan dari resistensi. Oke? Bedakan antara radius dengan cross section area, karena ini beda. Oke, teman-teman sekalian, ini yang harus dipahami. Oke? Mantap. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai mean arterial pressure, ya. Saya akan hapus dulu atau saya tulis di bawah ya. MAP. Jadi teman-teman sekalian, dalam tubuh kita itu ada yang namanya MAP, mean arterial pressure, ya. Nah, jadi pressure atau disimbolkan dengan P itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama itulah MAP dikurangi oleh CVP, central venous pressure. Jadi dikurangi CVP. Nah, saya tulis dengan warna yang berbeda. MAP dikurangi CVP, central venous pressure, ataupun tekanan yang ada di atrium kanan, ya, central venous pressure. Oke. Nah, untuk untuk CVP itu sendiri dia punya tekanan CVP, ya, itu sekitar 3 sampai 8 air raksa. Milimeter air raksa, oke. Karena dianggap kecil maka kita kita hapus, oke. Kemudian untuk MAP itu ada rumusnya sendiri. Bagaimana cara menghitung MAP?
Ya, menghitung MAP itu adalah rumusnya itu dengan tekanan darah diastolik TDD, kemudian dikurangi 1/3 dari apa namanya itu PP ya, pulse pressure ya. Jadi tekanan pulsasi ya, tekanan pulsasi. Jadi jadi gini saya ulangi. MAP itu adalah rumusnya adalah tekanan darah diastolik, TDD itu adalah tekanan darah diastolik dikurangi 1/3 dari pulsasi, jadi tekanan pulsasi, pulse pressure ya, tekanan pulsasi. Atau saya tulis saja TP ya, tekanan pulsasi ya, tekanan pulsasi. Oke. Bagaimana kita cara mengetahui tekanan pulsasi? Caranya mudah. Caranya mudah untuk mengetahui tekanan pulsasi. TP, tekanan pulsasi sama dengan ya, tekanan darah sistolik TDS dikurangi tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastolik. Rata-rata ya. Contohnya, tekanan darah sistolik itu adalah 120 mm air raksa, 120, dan tekanan darah diastolik itu adalah 80 rata-rata. Maka 80 mm air raksa, maka hasilnya tekanan pulsasi itu adalah sekitar 40 mm air raksa. Ya enggak? 40 mm air raksa. Ini adalah tekanan pulsasi. Maka kalau misalkan kita ambil ini ditambah, ini ditambah. Oke, jadi tekanan darah diastolik itu berapa? 80 ya, 80 ditambah 1/3 dari 40 berapa? Kira-kira 13 sama dengan berapa? 93 mm air raksa. Jadi untuk MAP adalah rata-rata orang dewasa itu adalah 93 mHg. Nah, apa fungsi dari MAP? Fungsi dari MAP itu teman-teman sekalian adalah untuk mengetahui indikasi dari progres dari pada pasien-pasien mengalami hipertensi. Jadi teman-teman sekalian, hipertensi itu ada dua. Pertama adalah hipertensi urgensi, kedua hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi itu adalah tekanan darah sistoliknya di atas 180 dan tekanan diastoliknya di atas 120. Maka itu tekanan hipertensi emergensi. Dan hipertensi emergensi salah satu indikator yang melihat perbaikannya itu salah satunya adalah dengan melihat mean artery pressure. Oke, tekanan arteri rata-rata. Oke. Nah, jadi mean artery pressure. Jadi bagaimana cara mengetahui MAP? Jadi pressure, pertama adalah pressure. Pressure itu dipengaruhi oleh MAP dikurangi CVV. MAP adalah mean artery pressure dikurangi adalah central venous pressure. Central venous pressure tekanannya kira-kira adalah rata-rata adalah 3-8 mm air raksa. Karena dia kecil, oke, kita hapus. Kemudian MAP rumusnya adalah tekanan darah diastolik ditambah 1/3 dari tekanan pulsasi. Tekanan pulsasi itu didapat dari tekanan darah sistolik dikurangi tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik 120 rata-rata dikurangi tekanan darah diastolik 80 rata-rata, maka hasilnya adalah 40 mm air raksa. Itu adalah tekanan pulsasi. Maka tekanan darah diastolik 80 rata-rata ditambah 1/3 dari 40, itu adalah 13. Jadi hasilnya adalah 93 mmHg untuk mean artery pressure. Oke, jadi mean artery pressure. Oke teman-teman sekalian, mungkin sebetulnya ada yang ingin saya bahas lagi mengenai laminar flow, kemudian ada turbulensi flow, cuman karena ini waktunya sudah sangat mepet juga, ya sudah sangat panjang saya buat video ini, mungkin saya cukupkan dulu sekian, nanti kita akan ketemu di pembahasan selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa belajar. Baik teman-teman sekalian, jika dirasa bermanfaat video ini, like, kemudian share sebanyak-banyaknya kepada teman-temannya, dan subscribe. Terima kasih.